warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helmi Aswan Daniel. Saya adalah guru prakarya tingkat MTS kelas 9. Di video ini saya akan memperagakan tentang elektronika digital dan sistem kendali. Di mana dalam video ini saya akan menggunakan sebuah sensor ultrasonik seperti ini dan sebuah alat kendali mikro. Dalam hal ini saya menggunakan sebuah Arduino. Nah, nantinya saya akan membuat sebuah tempat sampah dengan tutup, di mana tempat sampah itu tidak membutuhkan tenaga tangan, jadi tidak pakai tangan membukanya, gitu. Ya, tidak memakai tangan, cukup dengan mendekatkan benda yang akan dibuang ke dalam tempat sampah. Bagaimana cara pembuatannya? Langsung saja akan saya tunjukkan di video ini. Oke, sebelum saya tunjukkan rangkaian, ini ada gambar rangkaian di layar, ya, di papan tulis. Rangkaian ini dapat dilihat bahwasanya kita menggunakan sebuah sensor ultrasonik, ya. Sensor ultrasonik, di mana sensor ini akan mengeluarkan gelombang ultrasonik keluar, dan ketika ada benda yang menghalangi gelombang tersebut, maka gelombang akan kembali ke sensor ini, sehingga waktu suara dipancarkan dan kembali itu dilaporkan ke Arduino yang ada di sini, sehingga Arduino bisa memutuskan langkah berikutnya dan memerintahkan sebuah motor di sini untuk bergerak dan turun. Ya, jadi cara kerjanya ketika ada benda mendekat kemari misalnya, langsung diproses di sini, ya, ada input di sana, input di ultrasonik, diproses di Arduino, lalu outputnya nanti di motor. Ya, jadi ada input, proses, ada output, nanti motor akan naik turun. Kalau ada yang dekat, motor bergerak naik. Oke, langsung kita ke rangkaian. Rangkaian ini kita pakai sebuah Arduino Uno. Ya, ini adalah sebuah alat kendali mikro atau orang bilang microcontroller, dan sebuah sensor ultrasonik. Selain itu kita juga butuh motor servo ini. Jadi motor ini nanti yang naik turun kita lihat macam itu. Papan uji elektronik, ini ada lubang-lubang nanti. Berikut power supply-nya. Jadi di setiap rel yang ada di sebelah pinggir nih, itu dia positif, negatif. Yang sebelah sini juga gitu, udah ada listriknya, jadi tinggal colok-colok aja, nggak perlu pakai solder menyolder. Nah, untuk menghubungkan rangkaian kita pakai kabel jumper, ya. Bahan itu aja. Selain itu ada power, ya, adaptor, sebuah laptop untuk memprogram Arduino ini supaya bisa bekerja sesuai dengan perintah tadi, ya. Jadi Arduino ini sebenarnya diprogram dulu. Untuk programnya ada di deskripsi, nanti di deskripsi video bisa langsung dicek program sama skema rangkaiannya. Oke. Nah, untuk merangkainya saya akan posisikan kamera terlebih dahulu supaya bisa nampak di tempat sampahnya. Jadi supaya nampak detail dia. Oke, jadi kalau kameranya agak goyang-goyang sedikit, harap bersabar. Oke, ini dia, pelan-pelan, ya, pelan-pelan. Oke, kamera sudah saya taruh. Oke, Arduino-nya kita taruh di sini aja. Nah, pertama sensor ultrasonik ini kita pasangkan ke papan uji, ya, untuk mempermudah pemasangan. Nah, seperti di gambar tadi ada 4 pin. Kita coba tunjukkan gambarnya lagi. Ada 4 pin, ada pin 5 volt, ya. Di situ nanti tulisannya VCC,
ada pin trigger, ada pin echo, ada pin ground. Kutub negatif ini ke positif baterai, ke negatif baterai. Pin trigger itu masuk ke pin 2, pin echo itu nanti masuk ke pin 3 ya. Nah, kita coba pasang lagi. Oke, seperti skema di layar, di papan tulis. VCC sini, pin VCC yang sebelah sini ini masukkan ke kutub positif baterai. Terus pin trigger ini kita masukkan ke pin 2 di Arduino. Mana pin 2 nya, ini kita balik. Ini pin 2, ada pin 0 1 2 0 1 2, ini pin 2. Terus pin berikutnya pin echo ke pin 3. Oke, nampak ya. Oke. Terus pin terakhir itu pin ground. Pin ground itu kita masukkan ke kutub negatif baterai. Oke, hanya 2 kabel yang masuk ke microcontroller. Nah, terus ini ada 3 warna kabel. Nah, kita tengok lagi di papan tulis. Untuk motornya itu kabel yang warna coklat itu masuk ke kutub negatif baterai. Kabel yang warna merah itu masuk ke positif 5 volt ya. Kabel yang oranye itu ke 9, yang coklat negatif, merah positif, oranye pin 9. Kita masukkan lagi ya. Yang coklat itu ke negatif, yang merah ke positif, yang oranye terakhir ke pin 9. Pin 9 ini dia, pin 9. Bisa pin 2, pin 3, pin 9 yang masuk kemari. Nah, terus Arduino juga perlu listrik untuk kerja. Di pin ada sini tulisannya V in atau tegangan masuk, itu kita masukkan positif. Terus ke ground itu ke negatifnya nih. Oke, nah itu aja. Udah, kayak udah jadi. Tinggal kita coba ini. Karena rangka tinggal dites ini bisa atau nggak berhasil. Kebetulan Arduino-nya sudah saya program duluan di laptop. Jadi saya pakai laptop saya itu. Ya, ke laptop saya untuk program ini. Programnya sudah ada, nanti saya share di deskripsi video. Oke, kita coba hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gerak sendiri. Apakah akan turun? Nggak turun kayaknya ya. Nggak turun, nggak sendiri. Nah, tadi waktu hidup dia nggak turun sendiri. Mungkin ada yang kurang itu di programnya. Atau di angkanya kurang pas mungkin. Nah, kita coba ketika ada benda yang dekat. Ya, ini ya. Dia akan terbuka. Ya, 5 detik dia nutup. Jadi ada dekat, ukuran jarak yang dibuat itu adalah 30 cm. Jadi kalau ada benda yang jaraknya di bawah 30 cm, maka tetap terbuka. Jadi kalau ada sangat dekat, dia akan terbuka. Ada jarak antara dari sini, dari apa namanya tadi ini, dari ultrasonik sejauh 30 cm, maka ini akan terbuka selama 5 detik. Oke, kita coba ya lagi ya. Agak jauh. Enggak terjadi apa-apa, maju sedikit. Nah, ini jarak segini udah bisa terbuka dia. Nah, terbuka 5 detik. Di saat terbuka kita bisa buang sampah ke dalamnya. Tuh ya, lagi kurang jelas kameranya.
cara kerja seperti saya bilang tadi, sensor akan mengeluarkan gelombang suara. Sensor akan mengeluarkan gelombang suara. Setelah itu ketika gelombang suara tersebut terhalang oleh satu benda, maka dia akan mengirimkan sinyal kepada Arduino, kepada microcontroller tadi, alat kendali, supaya diproses. Setelah diproses sesuai dengan parameter yang kita buat, maka motor akan bergerak. Nah, motor ini akan bergerak naik dan turun. Itu dia, sederhana. Nah, akhir kata, saya rasa ini konsep yang sangat menyenangkan untuk anak-anak untuk belajar elektronika sekarang ini, karena dengan adanya modul-modul seperti ini lebih gampang untuk anak-anak merakit rangkaian yang mereka inginkan. Selain rangkaian tempat sampah ini, rangkaian ini juga bisa dipakai untuk membuat tempat cuci tangan atau keran air yang otomatis. Jadi keran air otomatis ini kerannya tidak perlu dibuka, tidak perlu dipegang dengan tangan, hanya perlu menggunakan tangan ke sumber air tadi. Jadi langsung aja ke kerannya, dia langsung terbuka gitu. Bisa dibuat seperti ini dengan rangkaian yang sama. Rangkaian ini juga bisa dipakai untuk membuat sensor parkir. Sensor parkir di sini dipasangkan di belakang mobil atau di belakang sepeda motor. Nanti ketika ada hambatan di belakang, maka ada sinyal nanti, entah itu lampu, entah itu suara dari speaker, suara buzzer, nanti dia bunyi. Nah gitu dia, dengan rangkaian yang sama. Bedanya kalau dia sensor parkir, dia pakai lampu atau pakai buzzer. Kalau yang ini kan pakai motor. Nah, apakah anak-anak perlu pandai elektronika? Saya rasa tidak. Tidak harus. Jadi tidak harus pandai menyolder, tidak harus pandai mengukur, mungkin enggak terlalu harus, karena bisa dipraktikkan sambil belajar. Saya harap video yang saya buat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin buat video ini, atau para siswa yang ingin bikin karya seperti ini. Bisa dibuat di rumah, biayanya enggak terlalu mahal, mungkin lebih mahal handphonenya daripada satu set Arduino. Satu set ada kit yang memang untuk belajar itu bisa itu. Untuk teman-teman guru, ya sama, gampang kan, ya tinggal kita kerjain, tinggal kita program sesuai dengan keinginan. Nanti kita beli alatnya, kita program sesuai keinginan, mau dibuat apa, dan bisa digunakan berkali-kali. Akhir kata, selamat Hardiknas, selamat Hari Pendidikan Nasional kepada seluruh guru, siswa, dan semua orang yang peduli terhadap pendidikan di negara ini. Saya Helmi Asun Daniel, guru prakarya kelas 9 MTS Al-Huda Pangkalan Susu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.